Sejahtera bagi kita semua, saudara yang dikasihi dan saudara yang mengasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Saya harus semangat ini pagi hari ini karena puji Tuhan. Ini mimbar yang kedua saya memimpin di Jemaat Gemim Getsemani Perum Rizki wilayah Talawa 3. Waktu kali pertama kira-kira 8 tahun yang lalu, Mas tidak salah masih di depan, masih gedung sementara. Wah, puji Tuhan. Sekarang 8 tahun kemudian saya lihat gedungnya luar biasa. Puji Tuhan. Bagaimana saya lihat semangat jemaat dalam membangun. Wah, luar biasa. Saya sampai terheran-heran dengan melihat gedung gereja yang begitu megah ini. Saya percaya bahwa iman jemaat digambarkan dengan kemegahan gereja ini. Amin. Dan saya percaya bahwa perjumpaan kita pada minggu yang penuh sukacita dan kebahagiaan ini adalah perjumpaan yang membawa berkat bagi kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Tesalonika ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang tentunya tulisan ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tepatnya ada di Makedonia. Memang jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Perkembangan yang terjadi dalam pelayanan ini luar biasa. Pertumbuhan iman jemaat Tesalonika sangat berkembang luar biasa. Tetapi memang itulah, kadang-kadang boleh lihat orang sana jadi susah, lihat orang susah jadi senang. Nah, rupanya itu yang dialami oleh Rasul Paulus ketika pelayanannya luar biasa berhasil. Orang-orang Yahudi, non Yahudi semakin bertumbuh iman mereka. Rupanya terjadi iri hati. Ya, tentunya iri hati ini dialah orang-orang Yahudi, kan? Membayangkan orang Yahudi soli Yahudi, orang-orang Yahudi rupa tertarik dengan orang-orang non-Yahudi, rupa mulai tertarik dengan firman, dengan Injil yang disampaikan oleh Paulus, membuat hati mereka sangat geram. Sehingga apa? Sehingga ada upaya untuk mengusir ini Paulus ini. Sehingga memang kalau kita baca Tesalonika ini, kita juga harus membaca kisah para rasul. Hal itu kita lihat sejarahnya. Karena pada waktu itu Rasul Paulus pada akhirnya dia menyingkir ke Berea. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang menarik dalam pelayanan Paulus. Karena sistem pelayanannya bagus. Dan ini yang harus kita contohi di gereja-gereja masa sekarang. Sistem pelayanan Paulus, dia selalu menciptakan persahabatan. Di mana dia melayani, dia bangun sistem. Untuk apa? Bersahabat. Nah, ini strategi luar biasa dalam pelayanan untuk membangun sahabat. Paulus pergi di Korintus, dia bersahabat dengan jemaatnya, dia pergi ke Filipi, dia bersahabat, dia pergi ke Tesalonika, dia bersahabat. Ini apa yang terjadi? Apa yang menguntungkan? Meskipun Paulus ada di Berea, meskipun Paulus ada di penjara, tetapi apa yang terjadi? Ada sahabat-sahabatnya yang menginformasikan apa yang terjadi di situasi jemaat, termasuk jemaat-jemaat yang dia layani. Nah, ini keuntungan. Strategi pelayanan Paulus mantap sekali. Karena dia bangun sistem sahabat sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Meskipun Paulus
di penjara ataupun Paulus ada di Berea, dia tahu situasi melalui sahabat-sahabatnya. Dan untung sahabat yang bernama Timotius itu menyampaikan situasi dan keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Coba orang bayangkan ini Paulus mau dia melayani kok setiap jemaat dia baku marahkan, Tuhan. Coba bayangkan kalau Paulus nak bangun sistem sahabat sebanyak-banyaknya. Dulu tidak ada internet, tidak ada WA, sekarang nyaman, enak. Kalau mau tahu jemaat-jemaat, lihat saja di browsing internet. Tapi zaman dulu cuma mulut dan mulut. Kalau tidak ada sahabat-sahabat Paulus, mustahil ada surat-surat Paulus. Korintus, Filipi, Kolose, dan lain-lain sebagainya. Mustahil. Kenapa? Karena tidak ada sahabat-sahabatnya. Jadi ini strategi pelayanan bagi jemaat Gemim Getsemani. Kalau orang melayani, baku-baku baik, baku-baku sayang, ciptakan sahabat sebanyak-banyaknya. Amin. Nah, saudara, apa yang diinformasikan oleh Timotius kepada Paulus? Informasinya disampaikan bahwa ini jemaat Tesalonika dia perkembangan bagus. Informasi yang disampaikan oleh Timotius bahwa pertumbuhan iman dari jemaat Tesalonika mantap. Itu tuh dapat kita baca di pasal 3. Informasi-informasi yang disampaikan jemaat luar biasa. Meskipun banyak tantangan pergumulan dengan ajaran-ajaran yang mencoba mengganggu soal iman mereka, soal Yesus yang mati bangkit, tetapi tetap teguh iman mereka. Tetapi juga dalam surat Tesalonika ini rupanya mau menjawab ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ini wajar. Kalau ada yang tidak tahu ya bertanya. Nah, rupanya ada jemaat-jemaat yang mau bertanya kepada Paulus, dan Paulus mau menjawabnya lewat surat ini. Di mana Tesalonika ini ada kurang lebih 2 pertanyaan besar. Yang pertama ini berbicara soal hari Tuhan. Satu, mereka bertanya begini, bagaimanakah hari Tuhan itu? Orang mulai mau bertanya kepada Paulus soal bagaimana dan waktu hari Tuhan itu. Dan yang kedua, mereka mau bertanya soal kalau orang kata somati kasihan, kong ini Tuhan belum datang, orang itu mau selamat atau enggak? Nah, itu 2 pertanyaan yang mereka mau inginkan supaya Paulus jawab akan orang pertanyaan itu kan. Sehingga kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan itu tentang bagaimana proses hari Tuhan itu, ya kita baca di dalam ayat tadi yang sudah kita baca. Dan kalau untuk menjawab pertanyaan mereka tentang bagaimana kalau kata somati, Tuhan belum datang, apakah mereka selamat? Nah, itu terbaca itu di pasal 4 ayat 13. Di situ tertulis jawaban Paulus. Tapi sekarang kita fokus dulu di kegelisahan mereka soal itu hari Tuhan. Rupanya Tesalonika ini sangat gerget sekali soal hari Tuhan. Kalau orang baca pasal demi pasal, orang rupanya seperti fokus dengan hari Tuhan, seolah-olah hari Tuhan sangat dekat sekali. Nah, sampai sekarang belum juga. Tetapi apa yang mau disampaikan oleh Paulus? Garis besar yang disampaikan oleh Paulus adalah fokus kita yang paling utama adalah jangan kita menaruh fokus dan perhatian kita kepada kapan Yesusnya akan datang. Tetapi rupanya Paulus mau mengajak kita supaya Tesalonika, jemaat Tuhan harus fokus tentang bagaimana kehidupan kita untuk menanti kedatangan Yesus. Jadi Paulus luar biasa. Dia mau ajak ke jemaat, nggak usah kok tanya-tanya kapan hari bulan, nggak penting itu urusan Tuhan. Urusan orang apa? Urusan orang jaga.
bagaimana dalam hidup ini untuk menanti kedatangan Tuhan. Itu urusan kita. Sehingga melihat pertanyaan-pertanyaan ini, Paulus mau membuka mata mereka, membuka hati mereka soal pertanyaan tentang hari Tuhan ini. Paulus mengutip pertanyaan Yesus, bukan pertanyaan, menulis statement dari Yesus. Apa statement dari Yesus bicara soal hari Tuhan? Dapat kita lihat di Matius 24 ayat 43, bahwa apa? Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi jangan orang mengartikan, tapi Tuhan mau jadi pencuri dan Tuhan salah komentar ini. Tapi maksud Paulus mau memberikan penegasan lagi soal apa? Soal kedatangan Tuhan yang kedua kali seperti pencuri, mau menggambarkan soalnya ada seorang pun yang tahu. Bayangkan dia kalau pencuri bilang, hei, kena sementara malam kita datang pencuri, kalau dari rumah ya, Tuhan kasih tuh, yang kasih, sudah siap, gembok, sama dikunci. Jadi seperti pencuri. Kapan saja, di mana saja, waktu apa itu otoritas Tuhan. Bahkan pun Paulus mau mengingatkan tentang jangan gelisah, jangan mengarahkan kita pada fokus yang apa, yang pasti kok aman-aman saja, pasti kok baik-baik saja, aman terkenal. Paulus bilang, jangan seperti seorang perempuan yang hamil, yang ditimpa oleh sakit bersakit. Kok sekarang kok secanggih. Dulu gua mama paling kuasa berikan ke semua hitung 9 bulan 10 hari. Paling mama semua siap ke koper, semua siap itu baju adik, semua siap perlengkapan siap. Makanya kok dulu kan rupa kalau merasa aman atau apa, tiba-tiba waktunya, sewaktunya semua melahirkan. Ini Paulus menggambarkan soal jangan jadi seperti ini. Karena jangan sampai Tuhan datang kemudian kita terjebak, kemudian kita kaget Pak. Tetapi Paulus menekankan dalam pembacaan ini adalah soal berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus. Karena bagi Paulus umat Kristen yang memiliki Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang naik ke surga, itu menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya menjadi anak-anak terang. Kita menjadi anak-anak siang, bukan anak-anak gelap atau anak-anak malam. Tidak. Sehingga ketika kita diberikan pemahaman bahwa kita ini adalah anak-anak terang, maka tugas kita adalah berjaga-jaga. Supaya apa? Tidak terkontaminasi, tidak lengah. Kemudian akhirnya apa? Kita terpengaruh. Kita tidak akan masuk dalam dosa. Maka berjaga-jaga supaya mau mengarahkan kita tidak lengah, tidak goyah. Karena kita adalah anak-anak terang. Bagaimana anak-anak terang itu yang dimaksudkan oleh Paulus? Ini ada dua. Paulus juga mau menggambarkan soal bagaimana kita harus berbaju silakan. Berbaju silakan berarti pelindung bagian dada. Apa yang dia lindungi? Alat vital manusia. Apa itu alat vital manusia? Jantung, paru-paru, hati. Dia lindungi. Apa yang dimasukkan berbaju silat?
Nah, apa yang dimaksud itu Paulus adalah soal iman dan kasih. Benar-benar harus terlindungi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali mengasihi, tetap mengasihi. Amin. Begitu iman orang harus seperti berbaju, karena itu adalah alat-alat vital kita. Itu iman dan kasih. Apalagi itu kasih. Karena kadang-kadang orang kagum Tuhan, dimanapun orang pergi dan berada, kita cari masalah. Mau di kolom 1 cari masalah, pindah kolom 2 masalah. Tuhan kan bagaimana orang ini kan, pindah kolom 5 masalah. Ada suruh bawa catering mau makan, masalah. Yang nggak bawa, dia teliti dulu bungkus. Kalau tidak ada di Jawa Tubing Kesmani kan, amin. Nah, kali kata orang itu keluar, kamu selalu selalu makan. Dia tidak bawa makan, maupun dia bawa bungkus banyak. Dari mana itu orang itu? Harus aku punya kasih. Bahkan kasih kita, Bapak Ibu ingat, jangan pernah tergantung pada situasi dan keadaan. Kadang orang kasih ini tergantung orang lain. Kan? Kadang-kadang orang kasih ini kalau mungkin ada baik-baik pak kita boleh baik mana. Markana mungkin ada jahat pak kita lebih jahat dari Tuhan. Tapi apa? Tergantung orang lain. Bukan main kalau beriman dan kasih kamu tergantung orang lain. Jangan. Oleh sebab itu kita diingat bahwa kasih kita mau dia situasi apapun, baik apapun, keadaan apapun, kasih harus ditunjuk. Jangan tergantung pada orang lain. Enak juga beriman dan kasih mau ditentukan. Kita harus tentukan. Karena saya hidup dengan Tuhan. Baik. Apalagi yang disampaikan sebagai anak-anak Tuhan? Harus bilang, harus berketopong pengharapan dan keselamatan. Ketopong ini apa dia yang melindungi? Kalau kita apa ya? Otak. Bayangkan kalau sampai otak ini kena panah atau peluru atau apa, bisa hilang ingatan. Maka harus ingatkan supaya jangan terkontaminasi sampai otak dengan hal-hal duniawi. Jangan terkontaminasi dalam pikiran dengan hal-hal yang jahat. Sehingga apa yang harus digunakan adalah ketopong pengharapan dan keselamatan harus tertanam dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita tidak akan pernah terpengaruh oleh berbagai ajaran-ajaran yang menyimpang. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Gemini Kesmani yang bermesti wilayah Kalawatikan, baca-baca orang, buku-buku baik orang, buku-buku baik suami istri, buku-buku sayang. Kalau ada tuh buku-buku marah, pulang sebentar, semua buku-buku sayang. Kalau ada tuh anak-anak yang masih nyentak coba cerita dari orang tua, tuh anak-anak pada marah-marah dari mama dan papa yang ada datang di ibadah sini, merasa juga. Kalau sebentar semua pulang semua saya itu papa dan mama, itu tuh berjaga-jaga. Kalau ada tuh orang di sini tuh masih ada simpan tuh akar-akar pahit, tuh orang ke tetangga masih pernah dapat buku marah akan. Itu orang Firman, orang saudara masih pernah dapat buku marah akan. Ini saatnya orang tinggalkan itu. Sama saling mengasihi dan saling mengampuni. Kalau ada yang coba mabuk-mabuk, bang judi, bang gila, bang badusta, bang apa lagi? Bang, sudah. Sekarang karena kita sudah jadi anak terang, sebentar semua pulang, sudah tidak lagi ada hal-hal itu. Karena kita adalah anak-anak terang yang mau mengasihi dan mau melayani Tuhan.
Jadikanlah diri kita ini sebagai anak terang, jadikan diri kita sebagai khotbah hidup. Ada kalanya orang cuma tahu itu khotbah di mimbar. Ada kalanya orang cuma tahu itu berkhotbah di mimbar-mimbar di Solo atau di mimbar-mimbar seperti ini. Padahal itu khotbah paling bagus apa?